Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika Puspitasari dengan NIM H1A1200094. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem perpajakan yang berjudul Pajak Pemerintah Provinsi. Baik, langsung saja kepada materi. Yang pertama yaitu pengertian pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Selanjutnya yaitu pengertian pajak provinsi. Pajak provinsi merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana kewenangan pemungutan pajak provinsi ada pada pemerintah provinsi. Yang selanjutnya yaitu ada dasar hukum pajak provinsi. Dasar hukum pajak daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada pertengahan Desember 2021, yang kemudian diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022. Undang-undang ini berbeda dengan undang-undang yang digantikan karena isinya meliputi yang pertama, pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. Yang kedua, pengelolaan TKD atau transfer ke daerah. Yang ketiga, pengelolaan belanja daerah. Yang keempat, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah. Yang kelima, pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Sebagian besar isi undang-undang ini berbicara mengenai pajak dan retribusi daerah. Yang berbicara tentang pajak dan retribusi daerah, terdapat banyak hal baru terkait pajak dan retribusi, dimulai dari penyederhanaan jenis dan retribusi, penambahan jenis pajak baru untuk daerah yang berupa absen pajak, serta reformasi dari sisi regulasi pajak dan retribusi di daerah, karena nantinya regulasi pajak dan retribusi daerah harus dimuat dalam satu perda yang di dalamnya sudah memuat detail segala hal tentang pajak dan retribusi. Selanjutnya yaitu ada prinsip pemungutan pajak provinsi. Yang pertama, prinsip keadilan. Yang kedua, prinsip kepastian. Yang ketiga, prinsip kemudahan. Dan yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Yang pertama, prinsip keadilan. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip equality ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dinilai pajak yang sama, dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, yaitu ada prinsip kepastian. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian baik aparatur pemungut maupun wajib pajak. Kepastian ini di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum, kepastian mengenai subjek, objek, tarif, dan pengenaannya, serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah
karena segala sesuatunya diatur secara jelas. Yang ketiga yaitu prinsip kemudahan. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini, negara tidak mungkin melaksanakan pungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar pajak tersebut. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah. Prinsip yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dan melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya. Nah, selanjutnya ada fungsi pajak provinsi. Yang pertama, fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi pengaturan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi penerimaan. Fungsi yang paling utama dari pajak daerah. Untuk mengisi kas daerah, fungsi ini disebut fungsi budgeting yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengaturan. Untuk mengatur atau reguler, dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu. Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, terlebih-lebih di era otonomi daerah seperti sekarang, di mana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah cukup besar. Sementara sumber-sumber pendanaannya tersedia sangat terbatas. Daerah dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran dan fungsi pengaturan. Dan pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pajak provinsi. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang kedua, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Yang keempat, pajak pengambilan dan pemanfaat air bawah tanah. Yang kelima yaitu pajak rokok. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam. Seperti yang satu, bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5%, dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%. Yang kedua, bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%. Yang ketiga, bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%. Yang keempat,
Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%. Yang kedua, pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan dalam badan usaha. Untuk tarif BBNKB berikut rinciannya. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut. Penyerahan pertama sebesar 10%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut. Penyerahan pertama sebesar 0,75%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Semua jenis bahan bakar, baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor, pajak PBBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan motor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBBKB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif PBBKB, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden dalam hal terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua, sudah kembali normal. Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan. Yang keempat yaitu pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya. Pajak air tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dengan rangka pengendalian air tanah dan penertiban surat ketetapan pajak daerah. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yaitu dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, jenis sumber air, lokasi zona pengambilan sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air tersebut, volume air yang diambil atau dimanfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air tersebut. Yang kelima, ada pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, kerut, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena bersama dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor rokok. Pengusaha kena cukai subjek pajak dari izin berupa nomor
pokok cukai dan pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dan cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersama dengan pemungutan cukai rokok. Selanjutnya di sini ada contoh cara menghitung pajak provinsi. Salah satu contohnya yaitu cara menghitung pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB dikali koefisien atau tarif pajak. Nilai jual kendaraan bermotor NJKB adalah harga atau nilai yang sudah ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda yang sebelumnya sudah mendapatkan data dari agen pemegang merek. Yang kedua yaitu koefisien NJKB diperoleh dari rumus PKB dibagi 2 dikali 100. Nilai PKB ini tertera pada lembar bagian belakang surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Yang ketiga, tarif pajak progresif. Jika sudah mengetahui hasil NJKB, berikutnya dikalikan dengan persentase pajak progresif kendaraan bermotornya. Yang terakhir yaitu ada sistem pemungutan pajak provinsi. Yang pertama yaitu self-assessment system, yang kedua official assessment system. Self-assessment system merupakan aturan pajak yang membebankan ketentuan dari besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui wajib pajak secara pribadi yang bersangkutan. Wajib pajak diharuskan untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan besarnya pajak tersebut ke kantor pelayanan pajak atau KPP setempat maupun melalui sistem online. Yang kedua yaitu official assessment system. Sistem ini membebankan wewenang dalam penentuan besarnya wajib pajak tertuang kepada pihak perpajakan yang menjadi pemungut wajib pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak akan diberikan surat ketetapan pajak yang berisi nilai pajak tertuang dan wajib pajak harus membayarkan pajak yang tertuang tersebut sesuai dengan besarnya pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak. Jadi, wajib pajak tidak perlu untuk menghitung kembali besarnya pajak tertuang, tapi hanya perlu untuk membayarkan nilai pajak tertuang tersebut. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.